Selamat datang kembali. Ini kan silabus mata kuliah soal pasar modal di Indonesia. Betul. Nah, tujuan kita hari ini ya, itu kita mau saring intisarinya. Biar Anda yang dengerin bisa cepet dapat gambaran lah apa aja sih yang perlu diketahui soal pasar modal kita. Dari yang dasar banget sampai analisisnya. Siap. Kayaknya bakal menarik nih. Iya, soalnya silabus ini kesannya menjanjikan pemahaman yang lengkap gitu ya. Mulai dari konsep dasarnya, aturan main, terus gimana mekanisme transaksinya, apa aja instrumennya, bahkan sampai ke hukum dan etika bisnisnya juga ada. Lengkap memang. Dan disebutin juga harapannya setelah ikut ini ya Anda bisa paham peran pasar modal, kenal produk-produknya, terus bisa analisis kinerja saham atau obligasi, ngerti regulasinya, sampai bisa nerapin strategi investasi. Oke deh, yuk kita gali bareng-bareng. Oke, siap. Jadi, kalau lihat dari materinya, memang dimulai dari fondasi ya. Itu penting banget. Sumber ini mulai dari definisi dasar dulu, apa sih pasar modal itu, terus sejarahnya gimana di Indonesia, dan yang menurut saya paling krusial, perannya dalam ekonomi kita itu apa. Perannya ya? Iya, ini bukan sekedar tempat orang jual beli saham buat cari untung loh ya. Tapi ini tuh mesin penting banget yang nyambungin pihak yang punya dana lebih sama yang butuh modal buat usaha, buat ekspansi gitu. Disebut juga kan kaitannya sama ekonomi makro dan mikro. Jadi apa yang terjadi di bursa efek itu ya ada dampaknya ke ekonomi secara luas. Nggak berdiri sendiri dia. Nah, ini dia nih yang menarik. Jadi bukan cuma soal, katakanlah, investor A untung sekian, investor B rugi sekian gitu ya. Bukan cuma itu. Tapi lebih ke gimana pasar modal ini jadi semacam, jantung gitu ya, yang ikut memompa darah ke seluruh tubuh ekonomi kita. Bisa dibilang gitu. Analogi yang bagus. Cara pandangnya jadi beda ya, kalau melihatnya sebagai bagian integral bukan sesuatu yang ya udah di menara gadingnya sendiri. Tepat sekali. Nah, biar jantung ini kerjanya benar, perlu ada sistem. Perlu ada aturan main yang jelas. Makanya, materi ini lanjut ngebahas struktur pasar modal. Siapa aja sih pemain di dalamnya? Terus, fokus juga ke regulasi. Ini penting banget. Regulasi ya, aturannya? Betul. Ada pemain kunci kayak OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini wasit utamanya lah. Oh, OJK itu pengawasnya ya? Iya, dia yang bikin aturan main dan ngawasin semua. Lalu ada BEI, Bursa Efek Indonesia. Ini lapangan tempat saham dan lain-lain diperdagangkan. Tempat pasarnya gitu ya? Nah, itu dia. Terus ada KSCE, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Tugasnya nyimpen dan nyatet kepemilikan efek Anda. Jadi aset Anda aman tercatat di sana. Biar nggak ketukar atau hilang gitu ya? Jamin transaksinya biar nggak ada yang gagal bayar atau gagal serah gitu ya? Kurang lebih begitu alurnya. Wah, kerangka ini kedengarannya vital banget ya buat jaga kepercayaan. Kalau nggak ada OJK yang ngawasin ketat, terus lembaga-lembaga pendukung kayak BEI, KSEI, KPEI ini, investor mana mau ya naruh duitnya? Pasti ragu kan? Betul sekali. Trust, kepercayaan, itu mata uang utama di pasar modal. Nah, kalau udah paham aturan mainnya, siapa aja pemainnya, baru kita lihat barang dagangannya apa aja. Sumber ini ngenalin berbagai jenis instrumen investasi. Yang paling umum, pasti udah sering dengar ya, saham. Itu bukti kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Jadi kayak punya secuil bagian dari perusahaan itu ya? Iya. Terus ada obligasi. Ini kayak surat utang. Jadi kita minjemin duit ke perusahaan atau pemerintah, nanti dapat bunga gitu. Oh, oke. Jadi beda ya, satu kepemilikan, satu ngasih utang. Beda. Terus ada lagi reksadana. Nah, ini cocok buat yang mungkin modalnya belum besar atau waktunya terbatas buat analisis satu-satu. Reksadana itu gimana? Reksadana itu kayak keranjang investasi. Isinya campuran macam-macam aset. Bisa saham, obligasi, atau pasar uang. Nanti ada manajer investasi profesional yang ngelola. Jadi kita tinggal beli unitnya aja. Oh, jadi lebih praktis ya? Udah ada yang ngurusin, diversifikasi juga ya berarti ya? Betul, langsung terdiversifikasi. Disebut juga derivatif, tapi ini biasanya lebih kompleks ya. Nilainya itu turunan dari aset lain, mungkin buat yang udah lebih paham risikonya. Jadi pemilik perusahaan via saham, minjemin uang via obligasi, patungan investasi di reksadana, sampai yang lebih rumit kayak derivatif. Melihat sebanyak ini, apakah silabusnya ngasih bobot yang beda? Mungkin ada yang dianggap lebih dasar gitu buat pemula? Biasanya sih, ya pemahaman saham sama obligasi itu jadi fondasi utama. Karena itu mewakili dua kelas aset dasar,
ekuitas, dan pendapatan tetap atau utang. Reksadana sering jadi pilihan awal karena praktisnya itu tadi. Derivatif mungkin belakangan lah kalau udah lebih nyaman sama risiko. Oke, masuk akal. Tentu, nggak cukup cuma kenal jenisnya kan? Materi ini juga jelasin mekanisme transaksinya. Termasuk proses penting kayak pasar perdana dan IPO, Initial Public Offering. IPO ya, sering dengar itu. Nah, IPO ini momen penting banget waktu perusahaan pertama kali jual sahamnya ke publik. Buat cari modal segar, biasanya. Jadi IPO itu kayak debutnya perusahaan di bursa saham ya? Oke, terus nih kalau udah tahu barangnya apa, cara belinya gimana, nah gimana kita nilai nih barang bagus atau enggak? Aspek analisis ini pasti penting banget kan? Oh, sangat krusial. Justru di situ seninya. Panduan belajar ini juga nekenin pentingnya analisis kinerja saham dan obligasi. Gimana caranya nerapin strategi investasi yang cocok sama profil resiko Anda, terus target imbal hasilnya, risk and return, berapa? Itu harus dipikirin. Contoh analisisnya gimana tuh? Macam-macam. Ada analisis fundamental, itu lihat kesehatan perusahaannya, prospek bisnisnya gimana, laporan keuangannya sehat nggak. Ada juga analisis teknikal. Ini lebih lihat pola pergerakan harga saham di grafik, cari sinyal beli atau jual. Wah, beda pendekatan ya. Beda. Nah, paham ini tuh bantu kita bikin keputusan yang lebih terinformasi lah. Nggak cuma ikut-ikutan kata orang kan, bahaya itu. Bener banget. Oh iya, menariknya lagi, di silabus ini ada juga bahasan khusus soal pasar modal syariah. Mulai dari sejarahnya, konsepnya, prinsip-prinsip dasarnya apa aja, yang jelas harus bebas dari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, sama maisir atau judi. Wah, lengkap dia sampai ada segmen syariahnya juga. Dan tadi disebut juga soal peluang dan ancaman secara eksplisit ya. Iya, itu penting disebut. Ini bagus sih. Jadi kita nggak cuma silau sama potensi untungnya aja, tapi juga sadar sama risikonya. Dua sisi mata uang kan ini? Persis. Keseimbangan antara potensi dan resiko itu ya intinya investasi. Jadi, sumber ini ngasih dasar buat paham dua-duanya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, materi silabus ini tuh kayak ngasih kita peta lengkap lah buat menjelajahi dunia pasar modal Indonesia. Mulai dari apa itu pasar modal dan kenapa dia penting, terus siapa aja pemain dan wasitnya, produk apa aja yang ada di pasarnya, sampai ke gimana caranya kita ikut main, analisis peluangnya, dan juga waspada sama risiko atau jebakannya. Jadi Anda punya kerangka belajar yang runut gitu ya? Tepat sekali. Ini kerangka belajar yang formal dan terstruktur. Nah, mungkin satu hal terakhir nih buat Anda renungkan ya, buat pendengar juga. Coba pikirkan deh, gimana pemahaman tentang mekanisme pasar modal ini, sekalipun mungkin baru di tingkat dasar, ya seperti yang dijabarkan di sumber ini, itu bisa mengubah cara Anda melihat misalnya berita ekonomi yang Anda baca atau tonton setiap hari. Menarik. Atau bahkan lebih jauh lagi gimana pengetahuan ini, ya terlepas Anda nanti mau jadi investor aktif atau enggak, gimana ini bisa ngaruh ke cara Anda ngambil keputusan finansial pribadi Anda ke depannya. Entah itu soal nabung, investasi, atau bahkan sekedar paham kondisi ekonomi. Wah, itu pertanyaan bagus banget buat jadi bahan pemikiran kita semua ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini yang kita dasarkan